Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, tetap semangat belajar di rumah walaupun dalam keadaan masih pandemi COVID-19. Pada pagi hari ini masuk sebenarnya sudah pertemuan yang kedua, tapi pertemuan pertama kemarin kita potong dengan libur Idul Adha. Jadi sekarang baru mulai lagi, dan materi masih materi yang pertama untuk kelas 8 ini. Materinya tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci kita yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari langit atau kitab samawi, yang diakui oleh Allah kan 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Jabur turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim, yang turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan Allah atau kitab samawi, semuanya isinya sama, mengesahkan Allah. Dan dalam kitab 3 kitab itu, Taurat, Jabur, Injil, juga menceritakan tentang kedatangan Rasulullah SAW dan termasuk juga Nabi terakhir. Semuanya sudah diceritakan di dalam kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran yang tadi saya sudah katakan diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17, 13 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Al-Quran sudah diturunkan. Karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 2 hari. Atau kita genapkan saja menjadi 23 tahun Al-Quran diturunkan. Kan secara berangsur-angsur. Awalnya juga melalui pelepah kurma, kemudian dari daun-daun sebagainya, dari yang hafal Al-Quran baru dibukukan. Itu sejarah turunnya kitab suci Al-Quran. Kita ulang lagi, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kalau kita genapkan menjadi 23 tahun Al-Quran diturunkan. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ya. Kalau yang diturunkan kota Mekah disebutnya suratnya Makkiyah. Kalau yang diturunkan di kota Madinah disebut suratnya Madaniyah. Jadi turunnya firman Allah pertama yang sekaligus menandakan pelantikan Rasulullah SAW menjadi Rasul. Nabi Muhammad sedang bertahanus. Tanusnya di mana? Di Gua Hiro. Tanus di Gua Hiro, menyepi lah ya, menyendiri. Awalnya melihat Jibril dengan memiliki sayap yang terbentang dari ufuk barat hingga ufuk timur. Lalu berkata kepada Nabi, "Iqra." Jadi kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa baca." Kemudian malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad, mendekap Nabi Muhammad hingga merasa sesak napas. Setelah itu Jibril melepas dekapannya. Dia kembali menirukan kata-kata Iqra. Dia menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Pada akhirnya sampai ketiga kalinya malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang sudah saya rasa paham semuanya ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Jadi dari Al-Quran ini ada beberapa aspek keistimewaan ya yang ada dalam Al-Quran. Ya contohnya dari segi gaya bahasa ya. Nah itu sangat indah. Berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal orang Arab ya, dari bahasa Arab misalnya. Al-Quranul Karim tidak bisa disejajarkan dalam bentuk bahasa apapun. Kita misalnya di Indonesia kan ada, kita belajar bahasa Indonesia, itu ada prosa ya, ada pantun, ada puisi, ada gaya bahasa dan sebagainya. Ya itu jelas jauh kalau kita samakan dengan Al-Quran. Itu jelas dari gaya bahasanya saja sudah berbeda. Ya satu surat saja yang pendek, itu juga termasuk puisi prosa kan. Terakhirnya juga qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sudah termasuk gaya bahasa. Kemudian dalam susunan kalimat juga Al-Quran memang sangat menakjubkan. Berbeda dengan uslub atau susunan ucapan manusia yang memang dia punya keistimewaan. Susunan katanya yang Al-Quran sangat indah, sangat enak untuk didengar. Keseimbangan kata-katanya juga ya, ini juga sangat indah. Ya salah satu contohlah susunan kalimat yang indah itu, kita lihat misteri dari angka 19 yang ada di dalam kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu terdiri dari 19 huruf. Setiap katanya terulang 19 kali. Surat-surat Al-Quran, beberapa kali kelipatan angka 19, penjelasannya berikut. Seperti kata ismun berulang itu sampai 19 kali dikatakan ya, ada di dalam Al-Quran. Kata Allah berulang kali sampai 2698 kali. Berarti 19 dikali 142. Berapa itu? Hitung aja dah. Ya. Kemudian kalimat Ar-Rahman berulang kali diucapkan sampai 57 kali. Berarti itu 19 dikali 3. Terakhir kalimat Ar-Rahim berulang diucapkan di dalam Al-Quran sampai 144 kali. Itu berarti 19 dikali 6. Dari berbagai kehebatan Al-Quran seharusnya tidak hanya membuat kita berdecak kagum, namun yang paling penting adalah berbagai macam keistimewaan Al-Quran itu membuat kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, takwa itu apa sih? Takwa itu kan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangan Allah. Kalau kita sudah seperti itu, kita sudah meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita di dalam menjalani ya kehidupan yang sekarang ini serba sulit. Banyak kita kembali pada Al-Quran. Ya, jangan cuma kita baca saja, artinya, maknanya harus kita pahami. Sebab di Al-Quran itu isinya juga bukan hanya tentang cerita-cerita pada zaman dahulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Cerita akhirat juga ada dalam Al-Quran. Cerita surga, cerita neraka ada dalam Al-Quran. Makanya kita betul-betul maknai ya ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi ini saja ya sekilas tentang keistimewaan Al-Quran, kitab suci kita yang betul-betul harus kita pelajari. Saya cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.